大嫌い. Naik ke tahap ascendant itu bukan sekedar naik level. Ini bukan, oh energinya penuh, tinggal tembus. Ini proses menghancurkan diri sendiri lalu ngebentuk ulang dari nol. Intinya cuma satu, pembakaran. Domain yang selama ini dipelihara ratusan tahun harus dibakar habis oleh energi spiritual celestial. Energi celestial itu bahan bakar. Domain itu logam mentah. Kalau tempatnya sukses, lahirlah ascendant kristal. Inti eksistensi seorang ascendant. Kalau gagal, nggak ada retry. Jiwa dan tubuh langsung jadi abu. Begitu proses ini dimulai, hal pertama yang dirasain itu bukan sakit, tapi hilang. Wang Lin ngerasa eksistensinya kosong. Modalnya masih ada, tapi dirinya kayak copot. Jiwa lepas dari tubuh, ngelayang bebas di langit dan bumi, tanpa arah. Ini bukan ilusi, tapi keadaan nyata yang sangat langka. Pencerahan ascendant. Di momen ini, kebanyakan kultivator bakal panik setengah mati. Refleks pertama mereka adalah narik jiwa balik dari kristal planet budidaya. Walau peluang hidup cuma 50%, mereka tetap maksa. Karena kalau nggak dicoba, hasilnya cuma satu, mati perlahan. Tapi Wang Lin beda. Dia udah pulihin potongan jiwanya jauh sebelumnya. Dia tahu, kali ini dia nggak perlu berjudi, dia harus menyelesaikan prosesnya sampai tuntas. Tanpa ragu, Wang Lin ngeluarin semua giok langit yang dia punya. Disusun melingkar di sekeliling tubuhnya. Satu persatu, giok itu dikuras habis. Energi spiritual celestialnya ditarik paksa, sampai gioknya hancur jadi debu. Gak ada angin. Debunya jatuh dan numpuk di tanah sunyi. Kayak penanda, semua jalan mundur udah ditutup. Energi celestial yang dilepas jumlahnya gak masuk akal. Energi itu masuk ke tubuh Wang Lin lewat pori-pori, nyusup ke tiap celah daging dan tulang. Meridian digas habis. Panasnya brutal. Energi itu muter tanpa ampun. Lalu akhirnya ngumpul di titik paling penting, wilayah hidup dan mati di jiwa asalnya. Disinilah neraka sesungguhnya dimulai. Jiwa asal Wang Lin berubah jadi kepompong raksasa. Domain hidup dan mati ada di dalam kepompong itu. Sementara di luarnya, energi spiritual celestial berubah menjujut menjadi api langit. Api yang gak punya bentuk fisik, tapi punya niat menghancurkan segalanya. Semakin besar api, semakin besar kepompongnya. Domain di dalamnya mulai meleleh, larut dan menyatu dengan jiwa asal. Batas antara kekuatan dan diri mulai hilang, sampai akhirnya tercapai kondisi mutlak. Jiwa asal adalah domain, domain adalah jiwa asal. Api langit di luar kepompong gak pernah dikasih kesempatan padam. Begitu apinya melemah sedikit, energi celestial langsung disuntik lagi dari luar. Kayak nyiram bensin ke api yang udah gede. Api ini gak kelihatan mata biasa, tapi kalau pakai indera ilahi, Wang Lin bakal kelihatan kayak manusia yang terbakar dari dalam oleh langit. Makanya di kalangan ascendant ada pepatah kejam. Pagi mencari deo, malam cari mati. Karena kalau nggak sanggup melewatin fase ini, api halus itu bakal berubah jadi api nyata dan dalam sekejap membakar jiwa dan tubuh sampai habis. Seiring waktu, domain di dalam kepompong benar-benar runtuh dan berubah jadi energi asal, energi paling kuno. Dari zaman sebelum ada kultivator modern, dulu orang-orang nggak nyebut diri mereka kultivator, tapi penyuling energi. Karena fokus mereka cuma satu, energi asal. Energi asal hasil domain Wang Lin dipelihara oleh kepompong jiwa asal, kayak bayi di dalam rahim. Energinya tumbuh, makin murni, makin padat. Tapi masalah besar muncul. Energi ini cuma jadi cairan. Dia hidup, kuat, tapi nggak mau mengkristal. Tanpa kristalisasi, ascendant kristal nggak mungkin terbentuk. Wang Lin sadar penuh. Dia tahu ini titik mati. Berkali-kali dia coba ngarapetin, ngeredam, ngetekan energi itu, gagal semua. Napasnya berat. Kalau dibiarkan, api bakal berubah jadi nyata dan semuanya selesai.
Akhirnya dia mutusin buat ngehancurin sisa jalan aman. Semua giok langit terakhir di sekelilingnya meledak bersamaan. Energi spiritual celestial keluar kayak badai, masuk ke tubuh Wang Lin lewat hidung dan mulut. Api langit mulai naik level, berkali-kali lebih ganas dari sebelumnya. Seolah-olah api surgawi mau muncrat dari mulut dan hidungnya. Tubuh Wang Lin basah kuyup oleh keringat, tapi tiap tetes keringat langsung menguap jadi kabut putih. Di atas kepalanya, kabut itu makin tebal. Api langit menyerbu kepompong jiwa asal tanpa sisa belas kasihan. Akhirnya, jiwa energi asal mulai retak dari dalam. Tanda-tanda kristalisasi muncul. Tapi di saat paling krusial, kepompong jiwa asal bergetar. Getaran kecil, tapi cukup buat bikin api kehilangan keseimbangan. Api halus mulai berubah jadi api nyata. Wang Lin selangkah dari kegagalan total. Di detik itulah asenden kristal milik Zoe yang dulu dia telan keluar dari Dantian. Kristal itu masuk ke api langit, aneh tapi nyata. Api nggak bisa menyentuhnya. Bahkan api itu malah meredup kalau mendekat. Kristal Zoe masuk ke dalam kepompong dan muncul di samping kristal Wang Lin yang belum sempurna. Dua kristal berdampingan, yang satu mewakili hidup dan mati, yang satu mewakili obsesi. Kristal Zoe berputar sekali lalu hancur. Seluruh energi asal di dalamnya diserap habis oleh kristal Wang Lin. Asenden kristal Wang Lin langsung tumbuh liar, dari seukuran kuku sampai seukuran kelingking. Api langit berhenti jadi nyata, kepompong berhenti bergerak. Krisis hidup mati lewat dalam satu tarikan nafas. Setelah itu, Wang Lin duduk diam selama 10 tahun. Gak bergerak, gak berubah, kayak patung. Dunia luar terus jalan. Kota runtuh dibangun ulang. Rumor tentang namanya menyebar. Orang-orang nyangka dia udah pergi dari dunia ini. 10 tahun kemudian, kepompong jiwa asal mulai retak. Retakan muncul kecil, lalu makin banyak, sampai akhirnya kepompong itu pecah total. Cahaya abu-abu keluar dari dalam. Dari situ lahir jiwa asal yang baru, padat, nyata, hampir nggak ada beda dari tubuh fisik. Asenden kristal berputar tenang di dalamnya. Bagi asenden sejati, jiwa asal adalah domain. Inilah bentuk puncak dari kekuatan internal. Saat jiwa asal duduk bersila, tubuh Wang Lin bergetar. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dia membuka mata. Tatapannya tenang, tapi dalamnya dalam banget. Dengan suara pelan, dia bilang, Ascendant. Setelah 700 tahun kultivasi, Wang Lin akhirnya sampai. Bukan sekedar naik tingkat, tapi lahir ulang sebagai eksistensi puncak. Dan yang dia dapat dari 10 tahun pencarian ascendant itu, jelas bukan cuma satu hasil. Di tengah medan kuno yang udah lama banget jadi kuburan roh dan dendam, berdiri sebuah menara hitam yang kelihatannya udah tua banget, kayak saksi bisu dari ribuan tahun pembantaian. Tempat itu sunyi, tapi sunyi yang gak damai, lebih ke sunyi sebelum bencana. Tiba-tiba dua cahaya hantu nyala dari dalam helm armor tua di lantai paling atas menara. Dari dalam armor itu terasa ada kesadaran hidup, bukan manusia, bukan juga roh biasa. Sosok ini jelas, udah nunggu momen tertentu dengan sabar dan licik. Dia ngomong pelan, tapi penuh niat busuk. Targetnya baru aja naik ke tahap ascendant. Masalahnya, kultivator yang baru tembus tahap ini belum stabil. Energi asal mereka masih mentah, belum menyatu sempurna dengan tubuh. Biasanya butuh 49 hari buat proses ini kelar. Dan justru di momen rawan inilah si penghuni menara bergerak. Ini bukan rencana dadakan. Ini penantian 10 tahun. Langit mendadak berubah warna. Suara gemuruh muncul dari segala arah. Dan pusaran hitam raksasa tiba-tiba muncul di angkasa. Pusarannya gede, gak masuk akal, kayak lubang yang siap ngisep satu dunia serta isinya. Roh-roh gentayangan di medan perang kuno langsung bergetar ketakutan. Aura mengerikan dari menara hitam menyebar. Tanah mulai pecah, dan dari dalamnya muncul tulang-tulang hitam yang terlempar ke udara. Tulang-tulang itu nyatu satu sama lain, membentuk
lengan tulang raksasa yang kelihatan absurd dan ngeri. Sosok di menara sadar, dia belum cukup kuat buat turun langsung. Terlalu banyak resiko, terlalu banyak pembatasan. Jadi dia ambil keputusan ekstrim, mengorbankan satu lengan armornya sendiri. Lengan armor itu terlepas, terbakar api iblis, lalu meluncur dan menyatu ke lengan tulang hitam. Seketika, lengan itu berubah dipenuhi energi iblis yang padat dan ganas. Perintahnya simpel, ambil energi asal. Di sisi lain dunia, Wang Lin akhirnya selesai meditasi panjangnya. 10 tahun dia duduk diam di dalam gua, memeratkan kultivasi. Begitu bangun, tubuhnya bunyi retak-retak kayak besi karatan yang baru digerakin lagi. Tapi belum sempat dia nikmatin pencapaiannya, instingnya langsung teriak bahaya. Dia ngangkat kepala dan melihat pusaran hitam muncul di langit-langit gua. Timingnya bikin merinding. Selama 10 tahun di sana, pusaran itu nggak pernah muncul. Tapi sekarang, tepat setelah dia menjadi ascendant, tanpa mikir lama, Wang Lin langsung kabur. Token teleport diaktifkan. Segel dibentuk, tubuhnya mulai memudar. Tapi di detik yang sama, lengan tulang berarmor keluar dari pusaran dan menyapu ke arahnya. Teleportasinya kena gangguan. Untungnya Wang Lin masih lolos. Meski lokasi tujuannya jadi kacau. Dia muncul di tempat asing di negara setan api. Wajahnya suram. Siapapun pasti kesel kalau baru naik level malah langsung disambut teror beginian. Belum sempat analisis sekitar, pusaran hitam itu muncul lagi. Tanpa tanda, tanpa peringatan, kayak emang selalu ada dimanapun dia berada. Kali ini Wang Lin gak lari, dia mau uji kekuatannya. Lengan tulang itu menyerang, simple tapi brutal, gak ada mantra ribet, gak ada efek dramatis, cuma satu gerakan. Tapi tekanannya luar biasa. Wang Lin angkat tangan kanan dan untuk pertama kalinya menggunakan Finger of Death versi Ascendant. Cahaya hitamnya berkali-kali lipat lebih besar, dengan teriak energi kematian yang bikin udara bergetar. Serangan itu bentrok langsung dengan energi iblis dari armor. Awalnya seimbang, tapi energi iblis itu salah perhitungan. Energi kematian Wang Lin bukan sekedar kuat, ia menggerogoti dan menyerap. Namun di saat yang sama, Wang Lin kena serangan lain. Gak kelihatan, gak terasa kasar kayak angin sepoi. Tapi efeknya bikin ngeri. Jiwa ascendannya ditarik keluar oleh tubuhnya. Kesadarannya mulai kabur, jiwa asalnya melayang keluar perlahan. Tapi justru di titik ini, niat membunuh Wang Lin meledak. Dia bukan kultivator biasa. Dia orang yang hidup penuh darah, dendam, dan pembantaian. Aura pembantaiannya bangkit, menghantam balik serangan itu, dan memaksa jiwa asalnya balik ke tubuh. Dengan tatapan dingin, Wang Lin sadar, yang bahaya bukan lengannya, tapi penjaga pergelangan tangan itu. Tanpa ragu, dia kabur lagi. Di menara hitam, sosok misterius tertawa kecil. Buat dia, Wang Lin bukan target gagal, tapi target menarik. Dia ngaku udah memakan energi hampir semua kultivator ascendant di tanah roh iblis selama bertahun-tahun. Dan menurut dia, Wang Lin cuma soal waktu. Wang Lin muncul di daerah super tandus, pohon mati, tanah retak, dan gak ada tanda kehidupan. Tapi dia ngerasa ada yang aneh. Di kejauhan ada pembatasan tingkat tinggi. Saat dia mendekat, pusaran hitam itu muncul lagi. Kayak bayangan yang gak mau lepas. Kesabaran Wang Lin mulai habis. Dia langsung nerobos masuk ke dalam ribuan pembatasan. Pakai pengalaman dan pemahamannya, semua jebakan itu tadi kayak mainan buat dia. Di balik ilusi muncul pemandangan mengejutkan. Ladang tersembunyi, rapi dan aroma aneh. Dan di tengahnya cuma ada satu tanaman. Gua Ascension Celestial. Belum sempat dia bergerak, pembatasan runtuh. Lengan tulang hitam berhasil masuk. Pertarungan berikutnya jelas bakal jadi masalah besar. Gua Celestial Ascension itu sebenarnya bukan item mitos yang super langka. Memang jarang, tapi bukan mustahil ditemuin. Bahkan di planet Suzaku masih bisa dapat. Bentuknya kecil banget, cuma segede kepalan tangan bayi. Warnanya ungu, gelap pekat,
dan baunya aneh, kayak bukan bau alami. Tapi justru disitulah bahayanya. Begitu dimakan, orang bakal langsung ke-trigger euforia ekstrim. Badan panas, pikiran melayang. Rasanya nikmat banget sampai susah dijelasin. Karena efek naik ke langit. Inilah buah yang dinamain celestial ascendant fruit. Buat manusia biasa, ini bener-bener narkoba level surgawi sekali coba. Bisa kecanduan, parah. Tapi buat kultivator, efek sampingnya nggak separah itu. Walau tetap ada yang malah senang tenggelam dalam rasa mabuknya dan lupa diri. Di dunia fana, buah ini bukan cuma didapetin sama orang super kaya dan penguasa. Itu pun harus bayar mahal ke kultivator. Buat mereka, makan buah ini serasa jadi makhluk langit palsu penikmat sesaat, tapi bikin ketagihan. Wang Lin berdiri di hadapan dataran luas tanpa ujung. Dan yang bikin gila, seluruh tempat itu penuh buah celestial ascension. Jumlahnya nggak ngotak, tapi Wang Lin nggak tertarik sama sekali. Fokusnya bukan harta, bukan kenikmatan, tapi bahaya. Dan feelingnya bener. Tiba-tiba lengan tulang hitam berlapis baja nembus batasan ruang dan waktu. Begitu keluar, energi iblisnya langsung nyebar tebal. Bikin area itu terasa berat dan menekan jiwa. Ini jelas bukan musuh kaleng-kaleng. Tatapan Wang Lin langsung berubah dingin. Tanpa ragu, dia ngeluarin pedang surgawi dari tas penyimpanan. Aura tajamnya langsung nyebar. Xu Ligu yang selama ini nempel sama Wang Lin kayak bayangan, langsung siaga. Sejak dulu gagal memberontak, dia hidup super hati-hati. Begitu lihat pedang surgawi keluar, dia langsung mikir, ini kesempatan gue. Kalau gue perform, dosa lama bisa ketutup. Pedang surgawi mulai berdengung, tapi bunyinya aneh. Kayak bukan pedang murni, malah ada kesan kotor dan cemar. Lengan tulang itu nyerang lagi, nyabet sambil ngeluarin angin iblis surgawi. Wang Lin udah siap, dia tebas balik, ngeluarin energi pedang yang berubah jadi naga pedang, dan pedang itu terbang sendiri buat duel. Di bawah kendali Xu Ligu, pedang surgawi muter ganas, nyabet lengan tulang tanpa henti, tapi lengan itu santai parah. Bahkan langsung nyoba megang pedang. Begitu nyentuh, bunyinya merdesis keras. Kayak es dilempar ke besi panas. Xu Ligu sempat ketawa bangga, tapi detik berikutnya mukanya pucat. Energi iblis dari lengan itu nyusup masuk ke pedang, bikin pedang ketahan kayak dijepit tang raksasa. Xu Ligu panik dan nyoba lepas, tapi gagal total. Wang Lin melihat itu semua tanpa ekspresi. Lalu dia ngangkat jari telunjuk kanannya. Dengan suara pelan tapi dingin, dia bilang, jari iblis. Kali ini dia nggak pakai energi surgawi, tapi energi iblis murni dari sekitar. Dengan tingkat kultivasi ascendant, dia bisa mengebengkokin kekuatan langit dan bumi. Energi iblis di sekitarnya langsung ketarik ke jarinya, mutar kayak pusaran raksasa. Ujung jarinya muncul cahaya hitam yang kelihatan kayak bisa nelan cahaya lain. Satu jentikan, cahaya hitam itu nembus lengan tulang dalam sekejap. Krak, krak, boom. Lengan tulang langsung hancur berkebing-kebing. Xu Ligu buru-buru narik pedangnya balik. Tapi belum selesai. Dari pergelangan tangan lengan tulang itu muncul simbol-simbol aneh. Lalu tulang hitamnya nyebar dan membentuk lingkaran hitam selebar 10.000 kaki. Area itu langsung berubah jadi penjara iblis. Energi iblis numpuk. Suara lonceng aneh bergema dari segala arah. Kayak datang dari surga, tapi isinya kutukan. Suara ini jauh lebih parah dari angin iblis surgawi. Walau Wang Lin punya hati pembantaian, kejernihan pikirannya tetap mulai goyah. Jiwa asalnya kena tekanan langsung. Wang Lin lompat ke udara dan ngebentuk segel. Dia ngehantam penjaga pergelangan tangan itu. Begitu kena, api iblis meledak dan muncul bayangan hitam bertanduk. Ukurannya kecil, tapi auranya ngeri. Senyumnya menjijikkan. Lalu dia ketawa-ketawa yang langsung nyerang jiwa. Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat. Bayangan itu ketawa makin keras. Dan gelombang suara berubah jadi serangan spiritual murni. Jiwa Wang Lin mulai ketarik keluar dari tubuhnya. Jantung pembantaiannya hampir runtuh.
Di saat genting itu, Wang Lin nekat. Dia gigit ujung lidahnya sendiri buat maksa sadar. Bukannya mundur, dia malah maju. Megang penjaga pergelangan tangan dan nyuntik energi surgawi segila-gilanya. Bayangan hitam langsung masuk ke tubuh Wang Lin dan berubah jadi tarian iblis kebingungan ilusi yang mengacak-ngacak jiwa dari dalam. Wang Lin jatuh ke tanah dan duduk bersila. Energi iblis ngacak meridian. Ilusi nyerang jiwa asal tanpa henti. Dalam kekacauan itu, Wang Lin ngelihat ribuan buah ascendance di sekelilingnya. Dan dia ambil keputusan ekstrim. Dengan satu lambaian tangan, lebih dari 10.000 buah celestial ascendant tercabut dari cabang dan terbang ke langit. Langit kayak ketutup buah ungu. Semua buah itu dihancurin. Sarinya diekstrak, dipadatkan lagi sampai akhirnya tersisa satu tetes. Setetes cairan merah darah. Tanpa ragu, Wang Lin langsung nelan itu. Efeknya gila total. Nikmatnya kayak naik ribuan kali lipat. Otaknya kayak meledak, tapi kesadarannya malah jadi super tajam. Jiwa asalnya yang hampir keluar langsung berhenti total. Sakit dan nikmat bercampur jadi satu. Wang Lin menekan dua-duanya, dan tekanan itu berubah jadi kekuatan ledakan brutal. Dengan raungan keras, dia maksa bayangan iblis keluar dari tubuhnya. Bayangan itu masih ngelawan, ketawa gila, nyoba balik masuk. Tapi Wang Lin sekarang mode iblis perang. Dengan jadi kelingking, dia nunjuk bayangan itu. Underworld Finger. Domain hidup dan mati aktif, langit berubah warna, ruang retak. Jurus ini nyaris setara mantra surgawi tingkat rendah. Bayangan iblis cuma sempat nunjukin ekspresi gak percaya sebelum lenyap total. Penjara iblis runtuh, ancaman berakhir. Wang Lin nyegel penjaga pergelangan tangan itu pakai energi asal, masukin ke tas. Tapi efek buah belum habis, net bertarungnya masih mengamuk. Dia pegang pedang surgawi, auranya bikin Shuligu gemeter dan gak berani ngomong sepatah kata pun. Begitu Wang Lin ngeliat tanah di bawahnya, urat lehernya langsung tegang, matanya merah, nafasnya berat. Buah ascension surgawi di situ jumlahnya gila, padahal yang dia serap baru 1/10-nya doang. Dengan kultivasi ascendant tahap awal, dia ulurin tangan ke bawah. Duar! Tanah langsung gempa, pohon-pohon bergetar dan buah-buah surgawi berterbangan kayak ketarik magnet. Semuanya ngeluncur ke arah Wang Lin. Dalam sekejap hampir 100.000 buah masuk ke tasnya. Di detik itu, rem di kepala Wang Lin copot total. Niat bunuh yang selama ini ditekan langsung naik ke permukaan. Dia meraung, auranya meledak, dan niatnya cuma satu. Perang. Dia mau cabut, tapi belum sempat. Dari kehampaan, tiba-tiba muncul dengusan dingin penuh amarah. Langsung nyerang jiwa Wang Lin. Serangan mental mentah, otaknya bergetar, darah muncrat dari mulut dan tubuhnya jatuh dari langit. Normalnya, kultivator waras bakal kabur sejauh mungkin. Masalahnya, Wang Lin sekarang gak waras. Begitu jatuh, dia langsung noleh ke langit. Matanya bukan takut, isinya pembunuhan murni. Luka ini bukannya bikin dia ciut, malah bikin kegilaannya naik level. Dia nelan pil segenggam lalu ngegas. Walau gila, instingnya masih tajam. Dia bisa ngerasain dari mana sumber dengusan itu berasal. Dan dia langsung nyerbu ke sana. Di kepalanya cuma ada satu kata. Bunuh. Iblis yang dulu bikin dunia gemetar, bangkit lagi. Dari menara hitam di medan perang kuno, muncul dengusan dingin kedua lebih kejam, lebih menghina. Serangan itu nancep ke Wang Lin, bikin dia muntah darah lagi. Reaksinya bukan mundur. Dia ngebuka tas dan 100.000 buah ascendant surgawi keluar. Muter di sekeliling tubuhnya kayak badai ungu. Tanpa mikir panjang, Wang Lin ngancurin semuanya. Satu persatu buah itu hancur, diperas dan akhirnya 100.000 buah jadi satu tetes cairan merah iblis. Cairan itu cukup kuat buat kultivator biasa langsung kolaps. Wang Lin ngeliatnya dan langsung dia tenggak.
Detik itu juga, tubuhnya kayak mau meledak dari dalam. Darahnya ngalir kenceng banget. Jantungnya kayak mau nembus dada. Niat bertarung dan kegilaannya nembus batas logika. Tapi dia belum puas. Dia ngeluarin kendi anggur dari gua isi 10 tetes cairan surgawi dan tanpa ragu, minum 4 tetes sekaligus. Begitu cairan surgawi masuk, energi spiritualnya ngamuk total. Meridian dihajar kayak disambar petir bertubi-tubi. Kalau bukan karena tubuhnya udah diperkuat pas naik ascendant dan ditempa iblis kuno, dia udah hancur jadi debu. Sekarang Wang Lin kelihatan kayak orang gila seutuhnya. Rambutnya berkibar liar, auranya nggak stabil, dan dia melesat ke langit kayak meteor api hidup. Makhluk di dalam menara hitam mulai panik. Ini orang beneran mau mati. Kalau dia sampai sini dan ngerusak arbor, gue beres. Dia ngelepas niat bunuh murni, ngunci Wang Lin dari kehampaan. Tubuh Wang Lin bergetar, darah muncrat lagi, luka-lukanya makin parah. Tapi anehnya, semangat bertarungnya malah makin liar. Setiap kali diserang, dia bukan padam, dia nyala lagi. Dia emang luka parah, harusnya udah mati berkali-kali. Tapi efek buah Ascension bikin jiwa asalnya nggak runtuh. Dan cairan surgawi bikin tubuhnya nggak pecah. Sekarang cuma ada satu pikiran di otaknya. Bunuh. Lalu Wang Lin ngeraum, suaranya kayak binatang. Jari maut. Aura kematian langsung nyebar. Di kemanapun dia lewat, tumbuhan layu, burung jatuh, binatang mati. Tanah berubah jadi zona mati. Di dunia bawahnya kayak neraka hidup. Tapi dari kematian itu muncul kabut putih energi kehidupan. Semuanya diserap Wang Lin buat regen tubuh dan jiwanya. Di kejauhan, Jenderal Iblis Zizu melihat Wang Lin melintas. Dia langsung sadar. Ascendant. Awalnya dia nyuruh pasukannya mundur, tapi pas dia lihat Wang Lin batuk darah sambil terbang, pikirannya berubah. Ascendant terluka, berarti kesempatan emas. Keserakahan menang. Zizu menyerbu. Kesalahan terbesar hidupnya. Wang Lin ngerasa niat bunuh itu. Noleh dan senyum dingin. Dalam sekejap dia udah di depan Zizu. Pedang raksasa Zizu bahkan belum sempat dipakai ditangkap dan dilempar. Wang Lin cuma lewat dan nepuk pundaknya pelan. Satu tepukan, Zizu langsung layu. Jiwa dan tubuhnya mati barengan. Segel kehidupan terbang ke Wang Lin. Belum selesai. Wang Lin langsung ngebantai 30.000 pasukan iblis. Darah nutup bumi, jiwa memenuhi langit. Setiap nyawa yang diambil bikin dia makin pulih. Setelah semuanya beres, Wang Lin terbang lagi ke jauhan. Dan di menara hitam, makhluk itu cuma bisa marah, takut, dan nyesel. Karena sekarang jelas, Wang Lin udah jadi monster. Gak takut mati, gak bisa dihentikan. Dan makin diserang, dia makin kuat. Wang Lin terbang di langit dengan mata merah menyala. Aura dia udah gila banget. Tubuh Zizu udah jatuh ke tanah, layu tanpa tanda-tanda vitalitas. Tapi ada cahaya emas sambar di dahinya. Dia udah gak peduli. Energi buah plus aura celestial dalam tubuhnya bikin dia kayak dewa perang yang lagi ngambek total. Setiap langkahnya bikin langit bergetar, bumi berderak, dan angin kayak mau pecah jadi ribuan potongan. Di udara, dua murid Moon Ancestor yang pakai jubah abu-abu lihat dia datang. Mata mereka langsung nyala, rasa ada niat bunuh yang gak bisa mereka bayangin. Cabut, cepat, teriak salah satu. Tapi sebelum mereka sempat kabur, Wang Lin udah nyamar satu dari mereka. Satu jari aja, tubuhnya langsung layu. Jiwanya runtuh, energi hidupnya langsung balik ke Wang Lin. Yang satunya juga gak sempat ngapa-ngapain, tubuhnya hancur jadi potongan daging. Energi hidupnya ikut ke Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin makin gila. Tanah, tumbuhan, hewan, semua yang dia lewatin langsung layu, mati, dan jadi energi buat tubuhnya. Dia udah kayak neraka berjalan yang hidup, terbang lurus melintasi negara setan api, meninggalkan lusinan makhluk mati, jejak kematian yang bikin semua orang panik. Para jenderal iblis langsung dikirim buat ngehalangin, tapi aura Wang Lin udah terlalu gila.
Di Gunung Juta Setan, lebih dari 100.000 tentara iblis sudah siap, ditambah 10 jenderal. Wakil Panglima tertinggi, pria Parubaya, cuma bilang singkat, "Cepat, habisin aja." Jindong, salah satu jenderal muda, pengen nunjukin skill, maju dengan niat pembunuh. Tapi Wang Lin, satu jari aja, Jindong langsung hancur. Tubuhnya layu, jiwanya runtuh, dan seluruh tentara iblis terdiam. Keheningan tiba-tiba menguasai medan perang, bikin semua orang ngerasa ngeri. Tiba-tiba energi pembantaian Wang Lin meledak. Lebih dari 30.000 naga energi muncul, memenuhi langit. Sayap mereka berputar, ekor mereka mengibas, dan aura mereka bikin langit gelap. Wang Lin tampak kayak dewa iblis yang turun langsung dari surga. Semua komandan jenderal iblis panik. Teriak salah satu sesepuh. Seketika, 100.000 tentara iblis bergerak. Tapi aura pembantaian Wang Lin yang udah 30.000 helai turun duluan. Siap bikin mandi darah. Wang Lin terbang makin cepat. Niat bunuhnya tebel banget. Hampir bisa dirasain semua orang di Demon Spirit Land. Siapapun yang udah punya niat jahat sama dia langsung hancur sebelum sempat mikir. Para kultivator dan jenderal iblis, negara api, sadar ini bukan sekedar pertempuran. Ini kayak kiamat mini yang lewat di depan mata mereka. Dia belum nyampe medan utama, tapi setiap langkahnya bikin dunia layu. Langit dan bumi bergetar. Energi hidup di sekitar disedot untuk ngebus tubuhnya. Dengan satu gerakan tangan, satu jari, dia bisa bikin musuh langsung hancur. Sementara naga-naga energi raksasa menari di sekelilingnya, siap membunuh tanpa ampun. Tentara iblis di tanah cuma bisa menatap dengan campuran takut dan takjub. Lusinan jenderal mencoba koordinasi, tapi kecepatan Wang Lin terlalu gila. Setiap serangan mereka langsung dipatahkan. Tubuh mereka hancur sekejap. Energi hidup mereka menyatu dengan Wang Lin, bikin aura pembunuhnya makin tebal, makin liar. Setiap makhluk hidup yang dilintasi Wang Lin mati. Tumbuhan mengering. Hewan mati mendadak, bumi bergetar. Wang Lin kayak dewa perang neraka yang datang untuk menuntut balas. Dia bukan cuma membunuh, tapi menyedot kekuatan hidup untuk ngebus dirinya sendiri. Lalu, Wang Lin meledak total. Lebih dari 30.000 naga energi muncul. Melintasi dia di udara. Bersinar merah dan emas. Tampak kayak dewa iblis turun ke bumi. Semua komandan jenderal iblis panik, teriak menyiapkan formasi. Seketika, 100.000 tentara iblis bergerak. Tapi aura pembantaian Wang Lin yang udah 300.000 helai udah mulai duluan. Langit bergetar, bumi berderak, dan mandi darah bakal dimulai gila, brutal, dan tanpa ampun. Setiap gerakan Wang Lin kayak badai maut. Dia maju dengan mata merah menyala, langkahnya seperti menendang langit. Niat membunuhnya tebal banget, seakan siap hancurin siapapun yang berani ngadepin dia. Para jenderal iblis, kultivator, dan semua orang yang nonton dari jauh bakal langsung panik. Sadar kalau mereka cuma pejuang kecil di hadapan badai hidup ini. Dan ini baru permulaan. Wang Lin terus terbang, terus membunuh, terus menghisap energi, terus memunculkan naga energi yang menari liar di sekelilingnya. Menebar ketakutan, menebar maut, menebar aura pembantaian, dan sebuah pemandangan epik, brutal, dan super hype bakal dikenang semua yang lihat. Daik kirai.